Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur dinobatkan sebagai pahlawan nasional oleh Prabowo Subianto. Gus Dur bersama 9 nama lainnya mendapatkan gelar pahlawan pada 10 November 2025. Semasa hidup, Gus Dur dikenal sebagai sosok yang memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan kemanusiaan. Ia gigih membela kelompok minoritas, hak-hak sipil, kebebasan beragama, dan menolak diskriminasi terhadap berbagai golongan. Bagaimana kiprah Gus Dur selama masih hidup hingga detik-detik sebelum ia wafat? Dan inilah Putar Balik. Desember 2009, pukul 18.45. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Ia wafat dalam usia 69 tahun setelah mengalami komplikasi ginjal, diabetes, jantung, dan stroke untuk ketiga kalinya. Penyumbatan pembuluh darahnya kali ini yang terberat, ujar Profesor Yusuf Misbah, ketua tim dokter beranggotakan 7 orang dari berbagai spesialis. Padahal menurut Dr. Yusuf, kondisinya sempat membaik setelah operasi gigi. Menjelang lohor, kondisi Gus Dur kritis. Kala itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono datang membesuk setelah mendapat laporan tim dokter dan menjanjikan penanganan medis secara maksimal. Beberapa menit setelah Presiden meninggalkan ruangan, mendadak terdengar teriakan histeris dari Dohir Farisi, suami Yeni Wahid, putri kedua Gus Dur. Isak tangis pun pecah di lantai 5 rumah sakit. Sinta Nuriyah, istrinya dan ketiga putrinya, Yeni, Anita, dan Inaya, yang tak sempat menjaganya di akhir hembusan nafas, tak kuasa menahan emosi. Sementara Lisa, putri Gus Dur yang tinggal di Yogyakarta, terlambat mendarat dan langsung menuju rumah duka di Ciganjur. Di rumah duka, malam itu juga, mantan Presiden Megawati Soekarno Putri dan Taufik Kemas hadir melayat. Presiden Yudhoyono yang menginstruksikan masa berkabung 7 hari juga datang. Sejak tengah malam hingga jenazah diberangkatkan ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma menuju Jombang dengan Hercules VIP, gelombang peziarah tak henti-henti. Sholat jenazah bergantian tanpa putus. Sementara di berbagai daerah dari Sabang, Denpasar, hingga Jayapura digelar doa bersama lintas agama. Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang berada di garis depan dalam memperjuangkan kebebasan berkeyakinan. Sikap itu konsisten ia jalani sejak kembali dari studi sastra Arab di Universitas Al-Azhar Mesir dan Irak. Di Mesir, Direktur Asrama Mahasiswa Al-Azhar Syekh Abdul Munim Fauda menjulukinya putra asrama mahasiswa yang tumbuh dengan cerdas. Ia kemudian dikenal sebagai budayawan dan kolumnis produktif dengan gagasan pribumisasi Islam yang menolak Arabisasi. Gus Dur juga pernah pasang badan menghadapi tindakan-tindakan anarkistis ketika massa menuntut pembubaran Ahmadiyah. Nama kecilnya Abdurrahman Ad-Dakhil, sang pendobrak, kerap disebut terkait keberaniannya mengoreksi cara penghayatan Islam yang dianggap keliru. Islam bukan ideologi alternatif, tapi harus dilihat sebagai hanya salah satu elemen ideologi yang melengkapi bagian keindonesiaan yang telah terbentuk. Begitu kata Gus Dur. Hubungannya dengan jaringan pro keberagaman di Israel sejak 1994 menimbulkan risiko tuduhan sebagai antek Yahudi. Ia bersahabat dengan Shimon Peres yang saat itu merupakan ketua Yayasan Shimon Peres dan Presiden Israel, serta sejumlah organisasi di Tel Aviv yang peduli perdamaian. Ia juga dekat dengan berbagai pemuka agama, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, hingga organisasi kejawen.
Ia menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional, mengakui agama Konghucu dan menghidupkan tradisi barongsai. Pernah dituduh murtad karena didoakan pendeta untuk kesembuhan matanya. Ia menanggapinya, "Tidak benar saya dibaptis, hanya didoakan saudara kita yang berbeda keyakinan. Soal diterima atau tidak bukan urusan kita," katanya enteng. Ia juga pernah dituding mengganti salam Assalamualaikum dengan selamat pagi. Sikap-sikap ini berikut perannya sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta membuat Gus Dur berhadapan dengan sejumlah kiai konservatif seperti Kiai Mahrus Ali dari Kediri, Kiai Ali Maksum dari Krapyak, dan Kiai As'ad Syamsul Arifin dari Situbondo, yang akhirnya mereka memilih mufarakah atau memisahkan diri dari kepemimpinan Gus Dur di NU. Namun dua kiai sepuh itu selain As'ad kemudian menerima argumen Gus Dur. Gus Dur akhirnya direstui memimpin NU dan memenangi pemilihan secara demokratis 3 periode sejak 1984. Walaupun perannya kurang disukai Presiden Soeharto, Gus Dur tetap melenggang dalam Muktamar Krapyak dan Cipasung meski saat itu Soeharto ogah menjabat tangannya. Ketika Soeharto berkuasa, Gus Dur termasuk pengkritik terdepan. Ia mendirikan Forum Demokrasi bersama Marsilam Simanjuntak, Todung Mulya Lubis, Rahman Toleng, dan aktivis pro-demokrasi lainnya. Tapi Gus Dur kemudian dipecat dari forum tersebut karena dianggap bermain-main dengan cendana setelah mempromosikan Siti Hardianti Rukmana atau Tutut sebagai calon pemimpin negara. Setelah Soeharto jatuh dan pidato pertanggungjawaban Habibie ditolak, rekam jejak Gus Dur menonjol. Didukung poros tengah, ia terpilih sebagai Presiden keempat Republik Indonesia melalui pemungutan suara di MPR, mengalahkan Megawati Soekarno Putri yang partainya memenangkan pemilu legislatif. Megawati kemudian berduet menjadi wakil presiden. Begitu memenangi pemilihan presiden, Gus Dur langsung menemui Megawati agar menenangkan masanya yang mengancam ribut-ribut. Begitu kata seorang perwira pasukan pengaman presiden. "Kami pun menyiapkan peci karena presidennya Kiai," ujar perwira tersebut. Di istana, Gus Dur menerapkan prinsip pengamanan yang luas. Ia pernah meminta semobil dengan wakil presiden Megawati tanpa pengawalan saat bernostalgia ke Istana Batu Tulis Bogor. Pas Pampres panik karena protap tak memperbolehkan. Mobil rangkaian diubah, namun tetap dikawal polisi 1 kilometer di belakang tanpa sirine. Gus Dur juga pernah meminta semobil dengan Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung ketika hendak mengantarnya ke Halim Perdana Kusuma. Tamu dan koneksinya luar biasa. Dari tokoh dunia, pebisnis besar, aktivis internasional, ulama Timur Tengah, hingga kiai kampung. Sebagai presiden, ia telah melawat ke hampir 3/4 dunia selain negara Skandinavia dan Rusia. Di setiap konferensi tingkat tinggi, Gus Dur tak pernah absen. Kegiatan itu diselingi makan burger kalau lapar. Soal makanan, Gus Dur memang simpel. Ia taat diet. Cuma makan sedikit karbohidrat. Nasi digantikan jagung, tapi karena ususnya pernah terganggu, lantas diganti edamame, kedelai impor dari Jepang. Tapi Gus Dur tetap giat olahraga. Dia jalan pagi mengitari istana saban hari, termasuk ketika melawat ke luar negeri. Lalu berlatih di treadmill sebelum sarapan dan biasanya sudah dijejali dengan antrian tamu. Jadwalnya terima tamu diawali sejak jalan pagi hingga larut malam. Sejak kesehatannya menurun, dokter meminta acara diakhiri sebelum pukul 10 malam. Tapi dia tetap saja menerima tamu, terutama kiai kos atau tokoh informal yang sangat dinantikan untuk membahas urusan negara. Toh Gus Dur tetap saja rileks dan mengumbar jokes. Saat bertemu dengan Presiden Clinton di Gedung Putih 1999 misalnya, dia menanyakan di mana tempatnya bercengkerama dengan Monica Lewinsky. Monica Lewinsky adalah wanita Amerika Serikat yang menjadi terkenal akibat skandal dengan Presiden Clinton waktu itu. Bertemu dengan Fidel Castro pada 2000, dia juga bertukar humor soal hobi presiden.
Di tengah perjalanannya dimanapun, Gus Dur selalu minta dibawakan CD musik klasik, terutama Beethoven atau Mozart. Tapi kaset berisi wayang kulit dengan dalang Ki Narto Sabdo atau Ki Anom Suroto juga tak ditinggalkan. Dia membawa lengkap dengan headphone-nya. Beliau justru sedih ketika meninggalkan istana, banyak keping cakra musik klasik yang hilang, kata Munib Huna, asisten pribadi Gus Dur. Namun, Gus Dur dinilai tidak mampu mengelola pemerintahan dengan baik. Hubungannya dengan petinggi militer, politisi, Senayan, serta Golkar memburuk. Ia diterpa dugaan skandal dana Yana Tera Bulog, meski hingga akhir masa jabatannya tak pernah terbukti di pengadilan. Ia lalu dimakzulkan MPR setelah mengumumkan dekret presiden pada 23 Juli 2001. Kepada wartawan Tempo, Gus Dur pernah berkata, "Di Republik ini tak ada satupun jabatan penting yang harus dipertahankan mati-matian." Setelah itu, kiprah Gus Dur di politik menurun. Ia gagal mencalonkan diri sebagai presiden pada 2004. Ia kehilangan otoritas sebagai Ketua Dewan Syuro PKB yang dideklarasikannya dengan sejumlah kiai pada 1998. Ironisnya, peran itu digusur Muhaimin Iskandar kemenakannya sendiri. Muhaimin lalu menjadi pemimpin partai itu. Sebelumnya, Gus Dur juga pernah berseteru dengan kemenakan lainnya, Saifullah Yusuf, yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur. Kesehatan Gus Dur pun semakin menurun sejak 2006. Ia berkali-kali keluar masuk rumah sakit dan menjalani cuci darah 3 kali seminggu. Gus Dur sempat dibawa ke RS Dr. Sutomo Surabaya setelah mengeluh lemas seusai bertandang ke sahabatnya, Kiai Mustafa Bisri atau Gus Mus. Saat itu beliau ngotot minta mampir ziarah ke makam ayahandanya dan kakeknya di Tebu Ireng, kata Sulaiman, staf khusus Gus Dur. Sebelum masuk RSCM pada 26 Desember 2009, Gus Dur sempat meminta mampir ke gedung PBNU karena katanya kangen dengan kursinya. Gus Dur pernah menjabat sebagai Ketua Umum PBNU pada 1984 hingga 1999. Dia juga sempat ke Rembang. Di sana, dia makan nasi mangut, kikil sapi, dan soto kudus hidangan kesukaannya. Bapak minta disuapin makan kikil sapi dan soto kudus, kata Lisa putri sulungnya. Perut Yeni Wahid kala itu yang sedang hamil muda juga tak lupa disentuh sang penggemar Janis Joplin dan Umi Kulsum ini, dengan pesan agar hati-hati menjaga anak yang dikandung. Jabatan presiden hanya dipegang Gus Dur selama 21 bulan sejak 20 Oktober 1999. Dalam masa yang singkat itu, ia membuat sejumlah gebrakan yang bertujuan menghapus diskriminasi dan menghargai pluralisme. Di antaranya adalah membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan yang dianggap pernah korupsi, mengundang para eksil 1965 pulang dan memerintahkan pemulihan hak-hak mereka, meminta maaf atas peran Nahdlatul Ulama dalam pembunuhan massal 1965 hingga 1966, mengembalikan nama Papua yang selama Orde Baru diganti menjadi Irian Jaya, dan mengizinkan pengibaran bendera bintang kejora di Papua, mengakui Konghucu, dan menjadikan Imlek hari libur nasional, serta menghapus larangan peringatan budaya Tionghoa.